masuknya Islam di Asia Tenggara. Nusantara bukan hanya tentang pulau. Nusantara adalah tentang laut. Selama berabad-abad, kapal dari India, Arab, hingga Tiongkok melewati jalur yang sama. Satu koridor sempit yang menentukan nasib perdagangan dunia Selat Malaka. Disinilah kerajaan bangkit, disinilah kekuatan bertabrakan, dan disinilah sejarah Nusantara dibentuk. Karena pada akhirnya aturan permainan di wilayah ini sederhana, yaitu siapa yang menguasai laut, itulah yang menguasai Nusantara. Para pedagang muslim singgah di berbagai pelabuhan penting seperti Aceh, Sumatera, Malaka, Jawa, hingga Sulawesi. Penyebaran Islam berlangsung secara damai melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan keteladanan akhlak. Para pedagang muslim dikenal jujur, ramah, dan menepati janji, sehingga masyarakat lokal mulai tertarik mempelajari Islam. Salah satu kerajaan Islam pertama di Nusantara adalah Samudra Pasai di Aceh pada abad ke-13. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan dakwah Islam. Dari Samudra Pasai, Islam menyebar ke berbagai wilayah di Sumatera dan Semenanjung Melayu. Pada abad ke-15, Kesultanan Malaka berkembang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Ulama dari Gujarat, Hadramaut, dan Mesir datang untuk mengajar dan menyebarkan ilmu agama. Di Pulau Jawa, penyebaran Islam dilakukan oleh Wali Songo dengan pendekatan budaya. Mereka menggunakan seni, wayang, tambang, dan tradisi lokal agar Islam mudah diterima masyarakat. Islam kemudian berkembang ke Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Filipina Selatan. Kerajaan-kerajaan Islam tumbuh menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan dakwah. Islam tidak hanya membawa ajaran agama, tetapi juga perkembangan dalam bidang sosial, budaya, pendidikan, dan politik. Bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa komunikasi antar wilayah, sedangkan huruf Jawi digunakan dalam penulisan kitab-kitab Islam. Ketika bangsa Eropa datang dan melakukan penjajahan, kerajaan-kerajaan Islam menjadi pusat perlawanan, yaitu perlawanan terhadap kolonialisme. Banyak sultan dan tokoh Islam berjuang mempertahankan agama dan tanah air mereka. Beberapa tokoh penting dalam sejarah kerajaan Islam di Asia Tenggara. Sultan Malik Al-Saleh dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda dari Kesultanan Aceh, Sultan Mansur Shah dari Kesultanan Melaka, Sultan Bolkiah dari Kesultanan Brunei, Sultan Muhammad Hasan dari Kesultanan Banjar, Sultan Agung dari Kesultanan Mataram, Sultan Hasanuddin dari Kesultanan Gorontalo, Raden Patah dari Kesultanan Demak, Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten, Hamengkubuwono I dari Kesultanan Yogyakarta, Sultan Babullah dari Kesultanan Ternate, Sultan Nuku dari Kesultanan Tidore, Sultan Abdul Qahar dari Kesultanan Buton, Sultan Mahmud Badarudin I dari Kesultanan Palembang, Tuanku Panglima Perunggit dari Kesultanan Delhi, Syarif ul Hasim dari Kesultanan Sulu, Sultan Kudarat dari Kesultanan Maguindanao. Islam menyebar di Asia Tenggara bukan sebagai penjajah, melainkan sebagai cahaya yang membawa kedamaian, ilmu, dan persatuan.